Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mengapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani, ya, lahir dan batin, sehingga kita masih bisa bertemu di pagi hari ini dalam rangka taklim harian kita, ya, membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin, terjemahannya. Ada pembahasan kemarin, ya, melanjutkan pembahasan tentang penjelasan ilmu yang fardu kifayah, ya, kepada orang yang membunuh, orang yang mengucapkan kata-kata Islam dengan alasan bahwa orang tersebut mengatakan kata-kata itu karena takut pedang, ya, bahkan fakih itu menghukumi sahnya Islam di bawah naungan pedang. Dalam pada itu ia mengetahui bahwa pedang itu tidak menyingkapkan niatnya dan tidak dapat menolak tutup kebodohan dan kebingungan. Tetapi kata-kata itu berisyarat kepada pemilik pedang. Sesungguhnya pedang itu menjulur ke tungkuknya dan tangan menjulur ke hartanya. Kata-kata ini atau Islam dengan lidah memelihara tengkuk dan hartanya selama tengkuk dan harta itu miliknya. Ya, itu di dunia. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Ya, la ilaha illallah fa iza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Artinya, saya disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka terjaga dari saya akan darah dan harta mereka. Ucapan itu, ya, ucapan yang dimaksud dengan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah tadi, berpengaruh terhadap darah dan harta. Adapun di akhirat, maka harta benda itu tidak berguna, ya, namun cahaya hati, rahasia dan keikhlasannya. Hal itu tidak termasuk lapangan fikih. Jika seorang fakih menyelami terhadapnya, maka ia sebagaimana kalau ia menyelami terhadap ilmu kalam dan kedokteran, dan ia keluar dari lapangannya. Adapun sholat, ya, maka fakih berfatwa dengan sah apabila seorang melakukan dengan bentuk amal-amal serta syarat-syaratnya yang lahir, meskipun ia lalai dalam seluruh sholatnya sejak awal sampai akhir, karena ia disibukkan oleh pikiran tentang perhitungan muamalahnya di pasar, kecuali ketika takbiratul ihram. Salat ini di akhirat tidak berguna, ya, sebagaimana perkataan dengan lidah mengenai Islam itu tidak bermanfaat. Tetapi fakih berfatwa dengan sah, yakni bahwasanya dengan apa yang dilakukan itu ia telah berhasil mengikuti perintah dan dengannya terputuslah pembunuhan dan ta'zir dari orang tersebut. Adapun khusyuk dan hadirnya hati yang menjadi amal akhirat dan dengannya bermanfaatlah amal yang lahir, maka tidak dihadapi oleh fakih. Dan seandainya ia menghadapinya, maka ia keluar dari lapangannya. Adapun zakat, maka fakih memandang kepada apa yang dapat diputuskan oleh tuntunan sultan, sehingga apabila ia, ya, atau orang yang kewajibannya membayar zakat mencegah untuk menunaikannya, maka sultan memungutnya dengan paksaan, dengan hukum sultan itu melepaskan tanggungannya. Dihikayatkan bahwa Abu Yusuf, ya, seorang hakim memberikan hartanya kepada istrinya di akhir tahun, dan ia minta diberi harta istrinya pada akhir tahun berikutnya untuk menggugurkan zakat. Lalu hal itu dihikayatkan kepada Abu Hanifah rahimahullah. Ia mengatakan bahwa hal itu
dan fakihnya dan ia benar, ya. Karena sungguhnya itu dari fikih dunia, tetapi mudaratnya di akhirat adalah lebih besar daripada setiap tindak kejahatan. Seperti ini adalah ilmu yang memudaratkan. Adapun halal, ya, dan haram, maka wara atau menjauhi dari yang haram, maka ia termasuk dalam agama. Tetapi wara itu dapat ada empat tingkatan, yaitu yang A, wara yang disyaratkan dalam keadilan saksi, dan itu yang dengan meninggalkannya maka seorang manusia keluar dari ahliyatu syahadah, ya, wal qadaya wal wilayah, hak untuk menjadi saksi, hakim dan wali, yaitu memelihara diri dari haram yang jelas. Kemudian yang B, wara orang-orang yang soleh, yaitu menjaga diri dari syubhat-syubhat yang padanya menerima kemungkinan-kemungkinan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Artinya, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, ya, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ismu hazazul qulubi." Artinya, dosa adalah penyakit hati. Kemudian yang C, wara orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan yang halal yang semata-mata ia khawatir hal itu menyampaikan kepada yang haram. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunur rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi, ya, makhafatan mimma bihi ba'sun." Artinya, seseorang itu tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa karena takut terhadap sesuatu yang membahayakan. Demikian itu seperti wara, ya, dari membicarakan keadaan manusia karena takut terlanjur untuk mengumpat, dan wara dari memakan sesuatu yang diinginkan karena takut gelora ketangkasan dan kesombongan yang menyampaikan kepada melakukan hal-hal yang terlarang. Adapun yang D, wara orang-orang yang jujur atau siddiqin, yaitu berpaling dari sesuatu yang selain Allah Ta'ala karena takut berpaling sesaat umurnya kepada sesuatu yang tidak berfaedah, karena untuk menambah dekat ke sisi Allah Azza wa Jalla, meskipun ia mengetahui dan yakin bahwa hal itu tidak menyampaikan kepada yang haram. Seluruh derajat atau tingkatan ini keluar dari pandangan fakih, kecuali tingkatan pertama, yaitu wara, saksi dan hakim, dan yang merusakkan keadilan sedangkan melakukan hal tersebut itu tidak meniadakan dosa di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Istafti qalbaka wa in aftauka wa in aftauka." Artinya, mintalah fatwa kepada hatimu meskipun mereka telah memberi fatwa kepadamu. Meskipun mereka telah memberi fatwa kepadamu, meskipun mereka telah memberikan fatwa kepadamu. Seseorang fakih tidaklah membicarakan mengenai penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara mengamalkannya, ya. Namun yang ia bicarakan hanya mengenai apa yang mencatatkan keadilan saja. Jika demikian, maka seluruh pandangan fakih itu berkaitan dengan dunia, ya, berkaitan dengan dunia yang dengan dunia itu baiknya jalan akhirat. Jika ia membicarakan mengenai sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum-hukum akhirat, maka itu masuk di dalam pembicaraannya yang kekanak-kanakan, sebagaimana kadang-kadang, ya, masuk di dalam pembicaraannya sesuatu dari ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu perbintangan, dan ilmu kalam, dan sebagaimana hikmah itu masuk di dalam lahu dan syiar. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ta'lim kitab Ihya Ulumuddin kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat kelak, ya, ilmu yang bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.